Ini Anda bisa lihat ya. Jadi saya akan nulis correct. Kalau Anda lihat di sini, tulisannya di sini, kelihatan tidak? Bisa lihat yang saya operasikan di laptop saya? Oh, ada yang kelihatan bentar terus. Ya itulah masalah dengan trouble. Tidak bisa lihat, tidak apa-apa. Saya rekam, Mas. Ini ya, saya rekam juga. Nanti saya share rekamannya. Ini adalah correct. Oke, kalau yang berarti kalau yang merah saya tulisin menjadi, misalkan saya menggunakan bahasa Indonesia aja deh, salah, gitu kan. Kemudian yang hijau kita tulisan betul, ya, supaya nanti bisa lebih mudah dipahami, bisa mudah dicari. Jadi kalau tulisannya betul atau jawabannya betul, maka tulisannya betul, ya, apa namanya, nanti ada muncul tulisan betul. Kemudian kalau tulisan salah, kalau jawaban Anda salah, nanti tulisan salahnya muncul di sini. Nah, ini kalau Anda lihat, yang bisa melihat screen saya, kalau Anda lihat ini tulisannya numpuk di sini. Numpuk itu nggak masalah. Seperti ini. Ini ada dua, tapi ketika saya preview nanti munculnya salah satu tergantung mana yang diklik. Akan saya contohkan previewnya. Bisa lihat ya? Saya pastikan lagi. Ini contoh, misalkan the police station is between the bank and the store. Police station di sini, banknya ada sebelah kiri, store sebelah kanan. Berarti jawaban ini betul ya? Halo? Aduh, ini interaktifnya. Oke, kita klik ini, jawabannya betul kan? Kenapa saya klik ini? Karena memang ini betul. Kemudian kalau misalkan the bank is next to the post office, the bank is next to the post office, banknya mana? Ini bank, next to itu kan mestinya kurang pas, karena mestinya in the front of, atau apa ya, the opposite to the post office gitu kan. Betul nggak? Halo guys, bank, kalau Anda lihat di gambar ini, bank itu tidak ada dekat post office, tapi adanya di seberangnya post office. Kalau saya klik ini, jawabannya oh ini betul. Maka salah, saya muncul jawaban kunci jawabannya. Atau Anda tulisan salah gitu juga bisa di sini tulisan ini. Jadi intinya hanya memunculkan tulisan ketika Anda klik ini. Is it clear? Kemudian menambahkan poin ketika Anda jawabannya betul. Jadi poinnya tambah. Tadi kan jawaban saya betul yang atas. Yang baru saya kasih general counter itu baru yang ini saja. Ketika jawaban kita betul, ngekliknya ada tulisan betul sama poinnya bertambah. Itu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Di sini itu pertama Anda cari gambar, kan ini vocabulary building. Why I use the pictures? Because if you use vocabulary, if you want to build your vocabulary, so pictures can help you to memorize the vocabulary, especially unfamiliar vocabulary. Jadi akan memudahkan Anda ya ketika menghafal vocabulary, kemudian ada gambarnya. Itu akan sangat mudah bagi Anda untuk mengingat lebih lama, because pictures can help you to imagine, to make your memories longer to forget. Jadi kita menggunakan pictures, kemudian nanti ada ada keterangannya. Ini kan sebuah tempat ya. Ini vocabulary terkait dengan sebuah tempat. Kalau di perawat itu atau di rumah sakit itu ada namanya word. Maka pertama yang Anda cari itu adalah gambarnya. One more, kenapa pakai gambar? Supaya orang itu akan lebih lama mengingat vocabulary baru tersebut. Ada gambar, kemudian gambar tulisin ini special room atau tulisan teksnya. Setelah teks nanti ada, kalau kita lihat di layer ya, setelah teks nanti ada audionya. Audio muncul pas teks itu di setting. Oke, yang pertama Anda cari gambar, kemudian setelah gambar maka memunculkan namanya ini insert. Kita lihat di sini ada
ini ya, text bubble atau bubble text. Di sini ada rectangle, ada yang rectangle, ada round rectangle, circle, cloud. Pakai ini ya Mbak ya. Jadi di sini Anda menggunakan bubble. Saya akan contohkan kembali. Misalkan kita menggunakan rectangle, maka munculnya seperti ini. Ini tinggal setting aja, atur, kemudian tulisin. Ya, itu yang pertama. Special room, bla bla kesananya. Oke. Setelah itu, oke, itu yang pertama. Setelah itu aturannya adalah jangan interaksi dulu deh. Setelah itu Anda memasukkan audionya. Kalau audionya seperti biasa adalah Anda insert audio sama dengan yang pernah diajarkan untuk ketika Anda memunculkan teks waktu itu ya. Audio, insert audio, kemudian cari rekaman Anda. Saya punya rekaman dari sini. Carikan dulu. Aset. Cari rekaman. Di sini ada. Contoh, ini saya asal ngeklik saja. Jadi mungkin nanti tidak akan sesuai banget, tapi yang jelas untuk prosesnya Anda paham. Di sini open. Rekaman ada di sini. Nanti deketin sini aja. Jadi rekaman ini nanti akan kita hide, jadi tidak akan muncul ikonnya. Supaya kelihatan lebih otomatis, nggak ada icon tapi langsung otomatis berbunyi. Oke, itu yang pertama, tulis ini, kedua ini. Sekarang interaksi. Untuk interaksi, ketika kita memunculkan klik ini, maka harus muncul tulisan sama muncul audionya. Interaksinya seperti ini, interaksi. Touch, kemudian object, oh saya lupa, kita klik yang ini dulu, bubble, touch, object, special room kita tuliskan postcard definition. Jadi ketika postal care definition ini muncul special room, kemudian salah ya, bentar, kita ulangi lagi. Ya, mesti yang pertama disentuh apa ya, gambar, kemudian touch. Saya ulangi lagi, agak lupa dulu. Kemudian setelah itu nanti muncul special room. Ketika special room appear, kemudian add. Jangan lupa add-nya ya, everyone. Don't forget add-nya ditambahin, add. Yang pertama. Kedua, ketika kita touch ini, nanti touch lagi, touch, kemudian sekarang muncul postcard definition, play ya. Ingat di sini ada tulisan play. Ada tulisan play, terus add. Kemudian kita preview. Ini tadi saya belum sempat menghilangkan. Kita coba dulu. Ini sudah muncul. Sama yang harus dihilangkan adalah ini jangan muncul dulu, gitu ya. Ini jangan muncul dulu, sama gambar audio ini kita harus hilangkan. Jadi setidaknya ini ketika saya klik, walaupun Anda tidak dengar suaranya di sini, tapi ketika saya klik tadi suara yang saya masukkan muncul, sama tulisan di sini juga muncul. Oke, kita buka lagi. Preview. Tulisan ini sudah muncul dari awal nih. Nah, kita hilangkan misalnya.
seperti hide object when browsing. Ya ini ya. Ini mestinya hide object when browsing. Buka di sini, ini ada tulisan hide object when browsing. Maka kita coba lagi preview. Ini kan hilang tulisannya. Kemudian kita klik. Muncul. Kita buka lagi coba. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada gambar special room tadi tulisan ini. Kalau kita belum klik ini. If you see the audio here, ini hanya bisa mutar atau mulai memutar ketika saya klik gambar ini. Oke, ini tadi sudah muncul, sudah sesuai. Dimana ketika saya klik, nanti gambar ini muncul, tulisan ini muncul, kemudian ini langsung mutar. Untuk gambar ini sama seperti kemarin, kalau kemarin tidak di hide, sekarang kita hide. Untuk yang ini kita lihat settingannya, kemudian settingannya seperti biasa. Ini kita hide object when browsing. Hopefully you can understand the steps gitu ya. Hide object when browsing. Kita mulai putar lagi. Ini audio sudah nggak kelihatan, teks sudah kelihatan. Kalau saya putar, special room ada, audio yang saya dengarkan menggunakan headset juga muncul, gitu ya. Itu tutorialnya untuk memunculkan gambar sama teks. Oke, mungkin some of you ada yang bertanya terkait dengan gambar ini kok bisa ada gerakan gitu ya. Gambar ini gerakan hanya di sini pengaturannya. Klik gambarnya, lihat property, go to setting. In the setting, Anda tambahin seperti ini, dragging, push back after dragging, enlarge when dragging ya, allow image zoom. Jadi nanti kalau diklik ini semuanya terlihat ada perubahan ketika diklik. Menjadi gede seperti itu, kemudian ada itu juga, ada gerakan di sana. Type of zoom, overall zoom. Jadi Anda lihat settingan ini. Kalau ada yang nanya terkait dengan gambar kok ada perubahan gambarnya. Itu basicnya for improving your appearance atau your applications materials ya. The material on your application ini akan lebih menarik, especially in vocabulary building dengan seperti ini. Kenapa vocabulary building itu harus ada tulisannya? Biar orang tahu itu adalah sebuah tempat, kemudian definisi tempat itu apa, and then your students also know how to pronounce the word, how to say in English gitu ya. Makanya kita lengkapi yang namanya vocabulary itu kalau dalam aplikasi mestinya tambahkan dengan audionya atau how to read the text ya, how to read the text loudly, bagaimana cara membaca dengan cepat atau mengucapkannya, especially in improving their listening and their pronunciation. Jadi dilengkapi vocabulary building itu, ini bisa masuk di materinya vocabulary building. Jadi Anda tambahkan vocabulary yang berkaitan dengan materi Anda. Kalau yang sudah ada berarti Anda tinggal mengintegrasikan. Kalau yang belum ada, Anda cari vocabulary yang perlu diterapkan kepada mahasiswa Anda. Kemudian Anda baca teks definisi dari vocabulary tersebut, kemudian rekam, dan ini tulis di sini definisinya. Itu ya, itu yang pertama. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Di sini interaksinya tadi sudah paham. Jadi ya ini pada dasarnya it is almost the same with the previous one. Jadi ketika saya klik ini nanti akan muncul tulisan. Kalau ini kan jawabannya betul tuh, maka tulisan
correct, itu ya, correct answer. Seperti ini, seperti biasa, touch screen, touch the icon, kemudian objek, kemudian pilih mana tadi, pilih tulisan correct, itu ya, correct. Setelah tulisan correct itu nanti muncul di sini appear. Mungkin saya coba aja di sini. Sebenarnya tadi sudah tak buat touch, kemudian tulisan atau jangan correct, apa betul tadi yang saya buat betul biar agak berbeda. Betul. Ini ada salah. Iya betul ya. Anda bisa melihat ke sini. Betul. Appear. Don't forget to add. Ini icon ini biasanya pada lupa add. Nanti akan muncul di sini. Ini karena sebelumnya saya sudah, jadi saya hapus satu. Yang ini aja. Ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, for global counter, ini kemarin sudah. Anda sudah punya ini juga. Yang kedua masih klik ini. Ketika Anda jawabannya betul, correct, maka ini touch juga, touch and then counter, global counter. Ya ini counternya sih, counter. Kemudian setelah counter, don't forget to the last material, increasing counter. Increasing counter setiap nilai, just for information, nilai itu nanti maksimal 100. Jadi Anda sesuaikan. Kalau latihannya ada 20, berarti per kliknya itu nanti muncul berapa gitu ya. Muncul kalau ada 100 itu kalau 20 berarti satu soal 5 seperti ini. Submit, counter sudah muncul, dan jangan lupa save. Nah ini seperti ini, kita coba preview. Ini saya hapus dulu yang atas ya, kita preview. Jadi kalau kita klik ini, pertama counter menjadi bertambah 5. Kemarin jangan lupa ya, ini dibuat wallpapernya, dibuat ini wallpaper supaya kelihatan kalau ini adalah hitungan counter, hitung betul atau salahnya ya. Dibuat belakangnya, backgroundnya. Kemudian setelah saya klik ini juga tadi tulisan betulnya muncul. So it's very simple, right? Simple. Okay, those are material for today. Nanti kita coba cross check about your comprehension.